warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya coba menjelaskan salah satu isi di dalam bab 2 juga, yaitu terkait dengan kutipan ya, ataupun sitasi ya. Jadi secara kondisi referensi ataupun sitasi ataupun kutipan ini sendiri merupakan hal yang sangat penting di dalam penulisan karya tulis ilmiah ya. Di sini dapat dilihat bahwa referensi atau rujukan merupakan informasi yang dipergunakan dari sumber lain untuk mempertegas suatu pernyataan yang kita sampaikan ya. Hal ini terkait dengan yang pertama yang pasti melihat nilai yang terbarukan di dalam penulisan kita. Itu yang pertama ya. Lebih kurang ya. Yang kedua, nantinya bisa juga terkait dengan apa yang menjadi pembeda terhadap penulisan sebelumnya ya. Karena pada dasarnya kan seperti yang kita tahu bahwa penelitian kita ini bukan juga penelitian yang baru pada dasarnya, karena mungkin sudah ada sebelum-sebelumnya ya. Jadi kita harus melihat pembeda, karena pembeda ini yang akan menjadikan timbulnya satu penelitian yang akan kita teliti ya, yang akan kita laksanakan gitu. Sini dapat dilihat bahwa referensi rujukan merupakan informasi yang digunakan dari sumber lain ya untuk mempertegas suatu pernyataan yang kita sampaikan. Yang kedua, referensi juga bentuk kombinasi antara informasi yang dirujuk dan diperkuat dengan bibliografi yang terlampir di daftar pustaka nantinya, sehingga menghindari kondisi plagiat ya. Intinya pada saat kita memberikan di situ dalam bentuk narasi dari referensi yang ada, yang paling utama itu teknik kita mengutipnya ya, sehingga tidak menjadi unsur plagiat ya. Unsur plagiat yang mana itu akan mengganggu ya, mengganggu dalam proses penulisan kita, karena secara kondisi nanti kita lihat bahwa plagiat itu mempunyai undang-undang hukumnya tersendiri ya, sehingga tidak boleh dilaksanakan oleh penulis ya. Nah, artinya pun kalau kita laksanakan dalam arti kata kita ingin mengutip, ada teknik-teknik dalam mengutip tersebut ya, sehingga nantinya pada saat kita menulis kita tahu sumbernya dari mana, yang mana kita dapat membaca dari bibliografinya si penulis ya, yang terlampir di daftar pustaka. Walau sitasi ini ya, sitasi ataupun kutipan ini lazim dilakukan, namun tulisan ilmiah tidak boleh hanya berisi kumpulan sitasi. Jadi tidak boleh juga full secara kondisi itu sitasi atau kutipan semua isi dari dasar teori ataupun yang lainnya gitu ya. Itu hanya sebagai itu tadi, kembali kepada awalnya bahwa kita mendapatkan sitasi itu intinya mempertegas dari penelitian kita, mendukung dari keakuratan data kita ya, kemudian memberikan warna terhadap penelitian kita sendiri ya, karena kita warna itu menjadi pembanding ya, pembeda dari kondisi yang ada, ataupun memang secara linearnya untuk memadu-madankan dalam arti kata hasil yang kita dapatkan ya, sebagai kondisi yang ada ya, pendukung utama di dalam hasil yang kita dapatkan, lebih kurang seperti itu ya. Manfaat sitasi untuk mempertegas uraian yang dijabarkan ya, uraian-uraian apa saja yang kita jabarkan di dalam penelitian kita. Kemudian untuk memberikan informasi kepada pembaca bahwa materi yang akan disampaikan telah ada pembuktian kebenarannya ya. Jadi dari penulisan atau penelitian sebelumnya. Jadi itu tadi pada dasarnya penelitian kita yang kita laksanakan itu kan tidak barangkali bukan penelitian baru ya. Makanya kita bisa mengambil intisari dari penulisan itu yang kita masukkan, yang lain ya, intisari dari penulisan yang lain kita masukkan dalam penelitian kita ya. Jadi pembuktian kebenaran yang dari penulisan sebelumnya itu menjadi hal yang baik untuk kita sadur ya di dalam penulisan kita gitu. Kemudian untuk mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan kutipan yang digunakan ya. Jadi penulis itu mempunyai kondisi wawasan yang berbeda-beda terhadap kondisi yang ada. Jadi ada interpretasi yang memang akan disampaikan di dalam penulisan itu sendiri, maka harus dikaji melalui konsep dari kutipan yang kita gunakan ya. Kemudian untuk menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan dibahas ya. Jadi
ya lari kepada kondisi awal tadi bahwa kutipan itu digunakan untuk mempertegas. Jadi aspek topik yang akan kita bahas pun menjadi lebih baik, lebih tegas dia. Oh, ini arah penulisan kita gitu ya, dengan hasil yang telah pernah dilaksanakan orang lain ya. Dan kita lihat pembedanya di mana. Kemudian untuk mencegah adanya penggunaan dan pengakuan bahan tulisan orang lain sebagai milik sendiri. Nah, ini tadi menghindari dari plagiat, intinya itu. Secara garis besar itu, ya. Kita harus menghindari dari plagiat kita. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI nomor 17 tahun 2010 berbunyi, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Jadi yang kita garis bawahi itu lebih kurang ini ya. Ini kemudian ini ya, yang ini, kemudian tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Nah, itu lebih kurang garis besar kita ya. Jadi perbuatan sengaja tidak sengaja dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai ya. Kemudian dari kondisi ini juga dapat dilihat berdasarkan beberapa definisi plagiarisme di atas. Di berikut ini diuraikan ruang lingkup plagiarisme ya, atau plagiarisme menggunakan kalimat atau kata-kata dari penulisan orang lain yang pertama ya sebagai sumber penulisan kita tanpa ada tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Jadi dalam kita mengutip itu seutuhnya wajib ada tanda kutip ya. Kemudian ada identitas yang kita sebutkan dari mana asal kutipan tersebut gitu. Yang kedua, melampirkan gagasan, teori atau pandangan yang telah baku tanpa menyebutkan identitas sumbernya ya. Jadi gagasan yang terlampir itu yang di penulisan kita juga wajib kita sampaikan identitas sumbernya. Intinya itu identitas sumber merupakan hal yang nomor satu, sehingga nanti waktu kita kutip dan lalu kita lampirkan di daftar pustaka, sehingga orang membaca itu bahwa oh ini tulisan saya, ini tulisan mereka gitu ya. Nah, jadi tidak ada penyaduran itu yang tanpa izin resmi, wajib ada izin resminya ya. Walaupun secara tidak langsung kita tidak bisa, kita tidak menghubungi orang itu, tetapi dengan melampirkan di daftar pustaka merupakan hal yang keizinan yang baik ya. Jadi sehingga nanti itu biasanya kalau di dalam dalam penilaian tersendiri dengan adanya kutipan itu ada awards-nya itu ada penilaian ya, ada penilaian tersendiri bahwa kita sudah melakukan penelitian lalu secara tidak langsung dengan diambil orang lain hasil kita secara resmi ya. Nah, itu penghargaan bagi kita ya. Dan pun untuk saat sekarang ini bisa untuk menjadi kenaikan modal dasar untuk kenaikan pangkat ya. Kenaikan pangkat ya kalau misalnya di perguruan tinggi gitu ya. Jadi ada nilai kum, nah itu salah satunya sangat menarik ya. Jadi ada penghargaan tersendiri dari mengutip itu gitu. Kemudian menuliskan informasi yang fakta dari data penulis yang lain tanpa menyebutkan sumbernya ya. Yang keempat, melakukan perubahan terhadap penulisan orang lain dengan ide atau konsep yang sama tanpa menyebutkan sumbernya kan. Rata-rata itu tanpa menyebutkan sumbernya itu merupakan konsep plagiat. Kemudian mempublikasi apa yang telah dihasilkan orang lain yang mana itu menjadi pengakuan untuk publikasi kita, itu tidak boleh ya secara garis besarnya. Sanksi dari plagiarisme ini ataupun plagiarisme ini atau plagiat ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 25 ayat 2 dan pasal 70 mengatur tentang sanksi plagiarisme khususnya di lingkungan akademis ya. Kita di lingkungan akademis, sanksi yang tertuang itu dalam undang tersebut pasal 25 ayat 2, lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi atau vokasi terbukti merupakan jiplakan, dicabut gelarnya. Nah ya, ini dia pasal 25 ayat 2. Hati-hati ya.
Kemudian pasal 70, lulusan yang karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2, terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda yang paling banyak itu 200 juta rupiah. Jadi hati-hati dalam kita mengutip dan wajib kita menampilkan sumber gitu. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi pada bab 6 pasal 12 ayat 1 menyebutkan sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat dari yang paling ringan sampai dengan paling berat, yaitu 1 teguran, 2 peringatan tertulis, 3 penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, yang keempat pembatalan nilai, kelima pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, dan yang ketujuh pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan. Hati-hati ya, sanksi plagiarisme. Hal apa saja yang menjadikan plagiat bisa terjadi? Ya, ini lebih kurang. Yang pertama karena adanya desakan waktu ya. Artinya kita mau wisuda gitu, wisuda rentang waktunya udah dekat gitu ya. Maka sehingga mengambil jalan mudah dengan cara mengcopy paste penelitian lainnya tanpa melakukan kegiatan pengutipan yang tepat ya. Yang kedua, kurangnya informasi terhadap langkah dalam menulis khususnya terkait dengan plagiat ya. Ya, karena di sini ada rendahnya minat baca dan minat melakukan analisa terhadap sumber referensi yang dimiliki. Itu menjadi hal yang kuat dalam kita ada indikasi yang kuat ya kita melakukan pengutipan itu, sehingga karena masalahnya lemah dalam membaca, satu udah kita ambil, sudah itu mau kita ubah ataupun mau kita kondisikan itu, mau kita tuliskan di dalam penelitian kita, malas untuk kita perbaiki, malas kita untuk kita langsung kita ambil tapi lupa untuk menuliskan sumber gitu. Yang ketiga, minimnya minat baca sehingga sumber penulisan tidak begitu luas. Yang keempat, minimnya pengawasan penulisan karya tulis ilmiah baik itu dari reviewer ataupun yang lainnya ya. Jadi ada kontrol dalam penulisan itu sendiri. Unsur yang dibutuhkan dalam citasi yang pasti yang pertama informasi pengarang, siapa pengarang ataupun penulisnya ya. Yang kedua, judulnya apa. Yang ketiga, nama penerbit dan tempat terbit. Yang keempat, tanggal atau tahun publikasi. Yang kelima, halaman yang dikutip. Ini hal yang sangat penting ya, yang nantinya terlampir juga di daftar pustaka gitu. Apa saja yang perlu disitasi? Yang pertama itu terkait dengan kutipan langsung ya, ringkasan atau parafrase. Parafrase ini merubah apa yang telah disampaikan kita rubah, tetapi secara konsep pandangan kita sama dengan apa yang telah disampaikan di dalam narasi yang kita baca tersebut ya. Yang ketiga, statistik ya, terkait dengan diagram, grafik, bagan yaitu dan hasil-hasil pertimbangan yang lain ya. Yang kelima, hasil dari penelitian orang lain. Kutipan atau quote itu sendiri adalah pernyataan ulang langsung ya dari kata-kata yang tepat seperti sumber aslinya ya. Kutipan langsung nih ya, terkait dengan kutipan langsung nih. Sebuah kutipan adalah pernyataan ulang langsung dari kata-kata yang tepat seperti sumber aslinya. Ini copy paste ya, kita ambil misalnya ada terkait dengan pengertian jembatan lah sini ya. Jadi jembatan itu adalah bangunan yang memungkinkan jalan menyilang sungai atau saluran air, lembah atau ini menurut si Supriyadi ya. Tapi kita tidak merubah apa yang disampaikan Supriyadi, itu berarti kutipan langsung. Jangan lupa disampaikan di sini tahun ya. Di sini disampaikan nama, di sini nama dan di sini tahun. Dan boleh ditambah dengan koma 1997, halaman berapa, misalnya halaman 25 terkait dengan bunyi jembatan ini ya. Ini harus jelas gitu ya dalam kita mengutip. Kemudian dari Supriyadi ini nanti larinya ke daftar pustaka ya. Daftar pustaka itu yang menjadi lebih jelas si Supriyadi ini siapa gitu. Apa yang dibuat Supriyadi itu? Artinya judulnya apa gitu ya kan. Di mana diterbitkannya, tahun berapa ya. Nah, ini lengkap di daftar pustaka, tetapi di dalam kutipan kita hanya ada berbagai macam konsep ya. Ada Supriyadi dengan tahun, ada Supriyadi tahun dengan halaman ya, itu dari kondisi yang ada. Baik, kemudian lain halnya jika Anda ingin mengutip kutipan yang hanya beberapa bagian kutipan saja. Jadi kita nggak ngambil keseluruhan. Tadi kan jembatan ngambil keseluruhan. Kita menggunakan tanda tiga titik ya, tanda 3 titik. Inilah solusinya. Coba di-cut dulu. Tanda tiga tanda titik, sorry. Penggunaan 3 tanda titik. Ini
inilah solusinya ya. Jadi kita lihat nanti apa maksudnya. Kemudian 3 tanda titik tersebut dapat dipakai di awal, di tengah-tengah maupun akhir kutipan, tergantung bagian kutipan mana yang dihilangkan. Jadi kita nggak semua kita ambil gitu ya, hanya sebagian. Misalnya ini tombol navigasi ini biasanya berada, kita buat dulu ya, nama. Nah ini yang saya bilang contoh tadi, nama, tahun, dan halaman. Tombol navigasi ini biasanya berada di atas header block atau di bawah header block. Udah, nah ini berarti kita hanya mengambil sepenggal ini aja gitu. Nah ini sambungannya itu nggak kita ambil, boleh. Ataupun kita mengambil ada sebelum tombol ini ada narasinya ya. Nah itu berarti kita buat titik 3 di sini ya. Ya, kita buat titik 3. Sorry, terlampau banyak ini. Ya ini terlampau banyak. Oke, titik 3 di sini kita buat narasinya. Ya, narasinya di depan ada, berarti titik 3 yang di depan. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah, nah, kita putus, kemudian kita ambil intisarinya, boleh, nggak masalah ya, di tengah-tengah kita ambil. Nah, ini dia secara konsep. Kemudian jika Anda ingin mempersingkat kutipan, jadi kita mau mengambil semua juga, tetapi karena terlampau panjang, kita singkatkan. Berarti adapun baris yang tidak dikutip diganti dengan tanda titik. Nah, jadi menurut Sakban seperti tadi, navigasi adalah tombol yang digunakan oleh pembaca blog untuk, ini hanya satu garis ini aja. Ya, satu titik di bagian baris kita buat panjang seperti ini, boleh ya. Satu barisnya saja. Nah, artinya kita menggunakan semuanya juga gitu. Tapi kan nanti kita akan cari di Sakban ini. Ya, boleh, nggak ada masalah. Tetapi terkait dengan karya tulis di tempat kita sesuaikan dan kita kondisikan. Ini secara umum ya, ini secara umum. Parafrase. Tadi kita menyinggung parafrase, merupakan kutipan juga, tetapi kutipan aslinya itu kita tidak mengambil bahasa dari kalimat dari kutipan asli gitu. Tetapi kita ubah bahasanya menggunakan bahasa kita, tetapi dengan tujuan yang sama. Dari hasil yang kita ubah ini tetap juga kita memakai nama beliau ya sebagai sumber kita di mana gitu. Itu boleh ya, itu boleh. Parafrase adalah pernyataan kembali informasi dari sumber asli dengan kata-kata kita sendiri ya. Nah, metode yang harus Anda ikuti untuk mengutip atau parafrase dengan benar tergantung pada panduan gaya yang diikuti dalam tulisan akademis Anda sendiri gitu. Dua panduan gaya yang paling umum yang sering ya, lebih kurang ada pakai Modern Language Association dan ada American Psychological Association. Nah, ini boleh diambil. Banyak lagi seutuhnya ya. Ya, banyak lagi seutuhnya. Contoh dari parafrase seperti ini ya. Saya ngambil dari hukumonline.co, contoh parafrase. Ini saya ngambil sumber ya, ini saya sebutkan sumbernya gitu. Karena perspektif contoh teks aslinya seperti ini, karena perspektif unik mereka, orang Amerika tidak begitu takut pada globalisasi daripada orang lain, dan sebagai konsekuensinya mereka kurang memikirkan daripada orang lain. Ketika orang Amerika berpikir tentang globalisasi, mereka menganggap ekonomi global sebagai versi ekonomi Amerika yang diperbesar. Itu oleh Thoreau. Nah, ini sumber dari sini. Kemudian terjadi plagiarism, dibuat seperti ini ya, menurut Lester Thoreau, orang Amerika. Ini udah disebutkannya ya, cuman mengapa terjadi plagiarism? Karena di sini tidak menggunakan serta-merta, tidak menggunakan tanda petik. Jadi tanda petik itu merupakan kewajiban ya. Nah, mana tadi ya contohnya? Ini kan ada tanda petik nih ya. Menurut Supriyadi 1997, tanda petik di atas 2. Tutup dengan tanda petik juga. Artinya di sini kita mengutip ya. Tanda petik ini membuktikan bahwa ini merupakan petikan ataupun kutipan kita. Begitu juga di sini tadi. Tombol, ini titik 3-nya di belakangnya tanda petik 2 ya, di depan tanda petik. Begitu juga yang ini ya, ini tombol dipakai tanda petik 2 di sini. Itu merupakan ciri khas dari kutipan ya, yang langsung. Begitu juga yang tidak langsung ya. Jadi kalau untuk yang parafrase dari hal ini sendiri, Lester Thoreau menyatakan bahwa karena orang Amerika melihat globalisasi hanya sebagai bentuk ekonomi mereka sendiri yang lebih besar, mereka kurang peduli tentang hal itu daripada orang lain di dunia. Mengapa tabel ketiga bisa diterima? Ya, parafrase ini bisa diterima tulisannya, disesuaikan dengan teks aslinya. Penulis menyimpan arti dari bagian aslinya tanpa menyalin kata-kata atau struktur secara keseluruhan. Kata yang diambil itu seperti globalisasi dan Amerika. Ada istilah umumnya, yaitu istilah yang biasanya digunakan untuk konsep yang mereka ilustrasikan. Jadi ada Amerika tadi yang kita masukkan, dan juga tadi globalisasi dan ekonomi ya kan. Nah, itu kita buat sendiri bahasa kita ya, bahasa kita, tetapi jangan lupa bahwa itu kita ambil dari idenya si Thoreau. Jadi kan kutipan itu banyak, selain narasi, ide, gagasan dan lain-lain, itu harus kita kondisikan bahwa kalau kita mengambil punya orang lain wajib ada kutipannya ya, itu kondisinya. Jadi parafrase secara kondisi bisa tanpa tanda kutip ya, tanpa tanda kutip. Karena
parafrase itu sendiri merupakan ide yang kita keluarkan, tetapi kita mengutip, kita ubah. Ide dan gagasannya sama, lebih kurang, tetapi bahasa dari ide dan gagasan itu yang kita ubah ya. Maka tanda petiknya ataupun tanda kutipnya itu sendiri bisa ditiadakan. Baik, software manajemen sitasi dan referensi itu bisa kita gunakan ini, EN, Z, Mendeley, yang biasanya yang jumpa itu Mendeley, bukan Mendeley, sorry. Mendeley ini sering kita gunakan ya. Kemudian ada ProQuest Report. Jadi dari Mendeley ini biasanya dari kutipannya kita simpan dan bisa dia mengatur pola yang mana mau kita gunakan ya untuk daftar pustaka. Jadi langsung terbit di daftar pustakanya. Yaitu dari konsep sitasi dari referensi yang ada ya. Baik, mungkin itu terlebih dahulu terkait dengan kutipan. Jangan lupa ya, itu merupakan berlandaskan hukum, jadi jangan salah dalam membuat kutipan. Terima kasih atas perhatian dan rekan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.